Ada orang ke Mekah tidak melihat apa-apa itu benar, karena kami membawa jemaah sendiri. Mohon maaf sekali, tolong jaga niat. Yang siapa kata nyampe ke Madinah langsung tebal, sehat. Orang tersebut mengalahkan ini. Selama 9 hari di Madinah tidak pernah menginjakkan kaki di Masjid Nabawi. Ketika mau berangkat ke Mekah juga demikian. Ayah dan orang tuanya sama-sama tebal, tidak melihat Ka'bah sama sekali. Ulang, adik, ada orang haji tidak melihat Ka'bah, itu benar karena jemaah kami. Orang hilang, demikian ternyata ada di pesawat sendiri, itu ada. Jadi kenyataan ini, hal-hal yang sedemikian itu memang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, yang kami muliakan saudara saya, guru saya, yaitu Bapak Muhammad Hasan, serta guru kami takmir Masjid Al-Qausar, serta para tamu Allah yang saya cintai. Kami berdiri di sini di kota ketika bertemu dengan tamu Allah, tamu yang agung, tamu yang begitu mulia. Kalau kita datang ke Pak Menteri atau datang ke KUA itu sudah gemeter, lebih gemeter lagi bila bertemu dengan calon-calon yang dimuliakan Allah ini. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, walaupun tadi punya ongkos, punya tenaga, artinya sehat dan sebagainya. Tapi kalau bukan panggilan, insya Allah banyak yang tidak berangkat. 2 tahun sudah kita menunggu, alhamdulillah dimampatkan. Yang berada di sini adalah calon-calon yang sudah Allah tentukan dipanggil. Insya Allah pada bulan ini akan berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam masalah menjalankan ibadah haji ini, dari berangkat hingga pulang, sehingga mendapatkan nilai haji yang mabrur. Haji mabrur itu tidak ada lain balasannya, hanya jannah, yaitu surga. Hadirin yang dirahmati Allah, segenap panitia serta para tamu-tamu Allah yang dihormati, pada kesempatan ini kami diberi materi untuk bimbingan manasik haji dan umrah. Sebelum kita melangkah ke sini, satu hal yang saya garis bawahi tadi, yaitu ketika kita melakukan ibadah haji ini, pertama harus menata niat. Banyak sekali orang yang tidak menata niat, terutama berangkat hanya ingin dipanggil Pak Haji. Pulang-pulang dari Mekah tidak dipanggil Pak Haji, ngamuk. Banyak sekali. Termasuk saudara saya yang mohon maaf sekali, di sini yakin banyak saudara saya yang dari Madura, kalau salahnya Pak Haji tidak dipanggil begitu, itu ngamuk. Saya pernah terjadi itu. Belum melaksanakan ibadah haji di Mekah, tidak dipanggil Pak Haji sudah ngamuk. Itu. Jadi mohon maaf sekali, tolong tata niat, jaga hati ketika kita mau melaksanakan ini, bukan karena ingin dipanggil Bu Haji atau Pak Haji, atau ingin, mohon maaf, ganti dari hitam ke putih. Yang paling penting pergantian perilaku dari kita berangkat yang semula tidak menghormati tetangga kita, menjadi menghormati tetangga kita, tidak berhormat pada orang tua, menjadi hormat ibadah kita yang bolong-bolong jadi sempurna. Itu yang paling penting sekali. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berangkat banyak gejolak yang ada di dalam hati kita, terutama mohon maaf sebelum kita mau masuk ke bab haji dan umrohnya. Kalau kita tidak nata niat, hati kita itu akan menemukan banyak hal. Ketika, mohon maaf sekali lagi, karena kejadian-kejadian yang ada di Mekah ini tidak bisa dibayangkan seperti apa yang kita bayangkan saat ini. Sebelum kita lanjutkan ke sana, ini untuk tujuan menata niat. Ketika kami kemarin mempunyai jemaah yang sudah sepuh, umurnya 80, dalam hati, ya Allah, belum berangkat saya menemukan jemaah kayak ini.
Tapi saya untuk mengabdi kepadamu ya Allah, untuk membantu orang ini. Turun dari asrama haji sudah saya jemput pakai kursi roda. 2 orang kakek nenek ini. Yang satu lagi sudah, mohon maaf kalau ada TNI di sini, wagah berani. Saya contohkan ini kenapa kita harus tata niat dari awal. Ketika mbah ini, monggo saya naikkan, saya suapi nasi dan sebagainya. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini tidak menyusahkan saya ketika ada di Mekah, Madinah. Saya berdoa begitu. Kenapa? Turun dari pesawat sudah saya turun dari base masuk asrama haji sudah saya bopong, sudah saya masukkan ke kursi roda dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah, singkat cerita, ketika sampai ke Madinah orang ini, saya belum bangun dia sudah ada di masjid duluan. Kenapa? Jawabannya, takut ditinggal sampai anak. Jadi dia kan kadang-kadang begini saya, artinya bahwa orang ini sepuh, kasihan dan sebagainya, karena untuk pertama kali hitung-hitungannya 40 jemaah, 40 bersolat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi masih cukup. Tidak, rencananya saya tidak akan saya bangunkan. Ternyata orang ini, kakek ini sudah di depan duluan. Saya cari di kamar hotelmu tidak ada ya nak. Jadi selama di Madinah beliau selalu lebih awal daripada kami. Memang kami harus terakhir untuk menjaga jemaah, tapi beliau ini dia banding yang lain yang sehat ada yang paling utama. Termasuk Mekah Madinahnya demikian. Ya Allah Rabbi, ada orang yang sehat gagah, mohon maaf masih belum pensiun, kalau angkatan kan sehat, membawa ibunya, mohon maaf sekali, tata niat dari segala. Ada orang ke Mekah tidak melihat Ka'bah benar, ada orang ke Mekah tidak melihat apa-apa itu benar, karena kami membawa jemaah sendiri. Mohon maaf sekali, tolong jaga niat. Yang siapa kata nyampe ke Madinah langsung tebal, sehat orang tersebut, mengalahkan ini. Selama 9 hari di Madinah tidak pernah menginjakkan kaki di Masjid Nabawi. Ketika mau berangkat ke Makkah juga demikian. Ayah dan orang tuanya sama-sama tebal, tidak melihat Ka'bah sama sekali. Ulang, ada orang haji tidak melihat Ka'bah, itu benar karena jemaah kami. Orang hilang demikian ternyata ada di pesawat sendiri, itu ada. Jadi kenyataan ini, hal-hal yang sedemikian itu memang ada. Memang ada, karena kami pada saat terakhir membawa jemaah haji begitu kenyataan. Dihitung bolak-balik, kurang di dalam pesawat, malah lebih ada yang dititipi. Wallahu alam, itu tidak bisa. Ya, artinya ketika melakukan ibadah haji atau umroh, pasrahkan diri kita, pasrah diri kepada Allah. Apa kata Allah? Karena kami adalah tamumu ya Allah, kami pasrahkan diri padamu. Yang penting ikhlas melakukan ibadah untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Itu untuk pertama. Tolong sekali jaga niat. Hal-hal yang tidak pernah dibayangkan itu terjadi. Ada seorang, ada seorang yang dikatakan, mohon maaf sekali, di kampungnya dikatakan kiai, mau masuk Masjid Nabawi, tidak melihat pintu Masjid Nabawi, bareng. Jadi jemaah yang dibawa tidak kelihatan sama sekali. Cerita ketika pulang nangis, cerita, saya tidak melihat jemaah saya hilang, padahal dia bersama rombongannya. Mohon maaf sekali, ini kalau KBH biasanya kan kiai, mohon maaf Pak Yaya. Ya, ini cerita tidak melihat, mohon maaf. Karena apa? Kemungkinan ketika berangkat tidak menata niat dengan benar itu. Jadi sekali lagi ketika kita melakukan ibadah haji dan umroh ini, karena beda dengan haji ibadah-ibadah yang lain, harus bersamaan dengan tenaga, biaya, serta niat yang khusyuk. Walaupun sholat juga butuh khusyuk, ini harus kita betul-betul ikhlaskan dari ketika mau berangkat. Hadirin yang dirahmati Allah, itu untuk menata niat. Selanjutnya kita di sini menurut kurikulum yang diberikan, saya ikut kurikulumnya. Sebenarnya sudah diberikan ini materi yang pertama di undangan kami mikot, takut disalahkan saya hingga ikut mikot. Mikot itu menurut ini pelaksanaan ihram, dan mikot ini adalah batasan, ya. Batasan di mana kita mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Okay. Di mana kita mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mikot, karena orang Indonesia ini ada 2 fase, artinya ada
yang pertama dan dua gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua yaitu berbeda. Gelombang yang pertama yang insya Allah masuk asrama haji tanggal 3 itu ke Madinah terlebih dahulu, sehingga saya ikut Kementerian Agama, tidak ikut ini karena panduan kami adalah kami orang Kemenak, sehingga tidak membedakan perbedaan dan sebagainya. Untuk yang pertama sekarang, mikot berangkat ke Madinah. Di Madinah kita tidak memikirkan pakaian ihram terlebih dahulu. Namun sesampai di Madinah, di Madinah setelah kita 9 hari, ada yang dapat hitungannya pas tergantung dari situasi kondisi di sana. Hari terakhir mau meninggalkan kota Madinah, panjenengan keluar dulu pamit ke Rasulullah. Artinya pamit bahwasanya mau meninggalkan. Kalau pertama datang ya pamit, tamu itu pulang pun juga pamit. Pamit ke Rasulullah bahwasanya ya Allah, ya Rasulullah, kami datang ke sini. Ya, terserah doa. Ya, kan panjenengan kita itu sampaikan mudah-mudahan bisa datang kembali anak ini, anak cucu saya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solehah yang bisa mengabdi kepada agamamu dan bisa mengunjungimu. Ya terserah semacam doamu. Kemudian kembali ke hotel, siap-siap untuk berangkat ke Mekah. Di sini ada mikot, namanya Bir-Ali. Ketika mau mikot ini persiapan awal panjenengan yaitu mempersiapkan diri memakai pakaian ihram. Karena apa? Karena kita mau umroh terlebih dahulu. Sebelum memakai pakaian ihram, panjenengan harus disunatkan untuk mandi ihram, mandi sunat. Di mana? Di maktab. Kemudian berpakaian pakaian yang telah ditentukan, yaitu 2 helai kain nanti. Nah, kemudian yang putri, masya Allah, yang ibu-ibu, yang perempuan, ini pakaian-pakaian yang menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan, yang berwarna putih lebih afdol. Sampun, kalau terlalu cepat tolong direm. Ketika berpakaian ihram, saya bawa kain ihram, cara memakainya nanti dari ihramnya dulu. Mau ke Mekah, ibu-ibu juga demikian. Nah, sementara ketika kita mau berangkat ke Mekah, bapak-bapak biasanya ini melakukan hal yang ikhtiar, masih pakai celana dalam. Hal ini yang sering terjadi ketika di Bir Ali, sehabis niat naik ke bis, banyak sekali ketika kami bertemu dengan teman-teman termasuk jemaah kami, CD-nya yang laki-laki, sempaknya mohon maaf, itu tidak dibuka. Setelah ambil niat, celana dalam tidak dibuka. Nanti babnya itu. Ini tolong perhatikan. Ketika berangkat dari Madinah boleh memakai tersebut, tapi setelah sampai di Bir Ali tolong dibuka terlebih dahulu sebelum melakukan sunat dan niat untuk melakukan ibadah umroh, baru kita melaksanakan niat. Ini pertama sebelum kita lanjutkan. Nah, yang sering terjadi kesalahan. Yang kedua, kesalahan yang terjadi, artinya yang sering terjadi, ibu-ibu setelah niat karena khawatir bau badan dan sebagainya masih ngambil semprotan. Yang ibu-ibu disemprot dulu dan sebagainya. Ketika sudah kita berpakaian ihram, sudah niat ihram, kalau masih berpakaian awal sudah berniat ihram, itu sudah tidak boleh memakai wangi-wangian lagi. Atau ketika itu wudu pakai sekarang sabun, banyak sekali saya jumpai. Nah, ada, nanti saya tidak mau membahas perbedaan pendapat, ada yang boleh, yang jelas kaul yang mengatakan di Kementerian Agama, kitab kami tidak mau berbandingkan mazhab dan sebagainya, karena kami diberi kitab ketika bimbingan itu di sini
seri konsultasi manasik haji ini kebanyakan tidak memperbolehkan pakai sabun, ada yang membolehkan untuk perempuan. Nah, jadi karena kami ketika dibimbing kemarin musyawarah dan sebagainya akhirnya menghasilkan itu. Oke, itu bapak-bapak dan sekalian. Ketika umroh, ya, ambil niat mikot, waktu atau batasan di mana kita melakukan niat untuk melakukan umroh. Di Indonesia, di niat ini ada 5, ada yang mengatakan 6 dan sebagainya, tergantung dari negara masing-masing. Kita tidak membicarakan negara orang lain, kebiasaan orang Indonesia. Pertama, sudah berangkat sampun nggih, memakai pakaian ihram. Nanti setelah ini baru pakaian ihramnya. Bagaimana pakaian ihram yang benar? Sebelumnya mandi, pakaian-pakaian yang bersih yang telah kita siapkan untuk berangkat ke Mekah, dipakai dari maktab naik ke bis. Jangan sampai ketinggalan sesuatu yang telah disiapkan, termasuk tas tenteng untuk menyimpan CD yang untuk laki-laki. Karena pas setelah dibuka dimasukkan, jangan ditinggal, kasihan orang yang membersihkan masjid di sana. Kebanyakan ditinggal, dibuang lah. Di asrama haji begitu, banyak setelah itu salin ditinggal, kasihan yang tukang bersihan. Nah, setelah masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat 2 rakaat, niat. Di situ terus ada niat. Itu pembagiannya dan sebagainya. Ya, niatnya tadi ke atas lagi. Allahumma inni harrima nafsi min kulli ma haram ta'ala muhrimin farhamni ya arhamar rahimin. Allahumma labbaik. Allahumma, pakai ini, pakai bahasa Indonesia, pakai apapun, saya niat ihram karena Allah Ta'ala. Kenapa? Tadi ada kita umumnya Indonesia itu tamattu kan, senangannya orang Indonesia tamattu, tapi wajib dam kan gitu. Kalau di lagunya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jemaah haji Indonesia dari dulu hingga sekarang, cara tamattu banyak disuka, umroh dulu baru haji. Ibadah haji cara ini membayar dam jadi kewajiban. Mohon maaf tidak bisa lagunya. Jadi okay. Karena lagu dangdutnya yang bisa. Nah, jadi paling kesukaannya tadi malam saya dikirim teman, inilah lagunya orang Madura katanya. Nah, jadi tapi harus bayar dam. Orang haji tamattu kesukaannya begitu. Jadi umrohnya dulu baru haji. Jadi tamattu begitu. Makanya ketika umroh, nawaitul umroh wa ahramtu bihi. Jadi saya niat umroh dan ihram karena Allah Ta'ala. Ketika sudah melafatkan niat saya niat umroh dan ihram karena Allah Ta'ala, disitulah mulai larangan-larangan berjalan. Untuk laki-laki, jangan sampai menutup kepala. Nanti ketika pakai ihram enak menunjukkannya. Perempuan juga demikian, tidak boleh menutup muka. Sekarang masker bagaimana dan sebagainya itu diperbolehkan. Terus termasuk memakai glove, sarung tangan itu tidak boleh. Memakai wangian, memotong kuku, membunuh hewan, termasuk mendulit-dulit istrinya ketika di bis dingin, istrinya diutik-utik begini biar hangat. Nah, itu lebih baik duduk jangan dengan istrinya. Yang perempuan, yang putri, yang laki-laki. Perjalanan jauh dari Madinah menuju Mekah dingin, biasanya anggarai yang laki-laki mepet terus. Nah, jadi lebih baik agar mepetnya itu kurang, duduk sesama laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu begitu, untuk menambah
keimanan kita, ikhtiar kita kepada Allah di dalam sambil bertalbiyah. Nah, dari perjalanan tersebut berbanyak baca talbiyah. Kalau lelah bagaimana? Ya tidur. Perjalanan jauh menjaga stamina dan sebagainya. Sebelum kita lanjut, bagaimana memakai pakaian ihram? Memakai pakaian ihram ini banyak jenisnya. Untuk yang laki-laki, yang penting burungnya tidak kelihatan. Terutama, kenapa harus burungnya? Karena yang paling bahaya itu. Yang paling bahaya adalah burung. Untuk aurat yang lain kan masih tidak begini. Kalau duduk metongkol uloiku, nah, nanti uloikunya yang keluar, bukan ulaika, uloiku bolak-balik. Bagaimana? Ada banyak cara memakai ihram. Kemarin mungkin disampaikan ada 6 cara. Bagaimana? Tergantung dari bapak cara melakukannya. Untuk ibu-ibu kan sama halnya ketika mau sholat sudah tidak ribet. Kalau tidak ada yang putih, tidak apa-apa. Yang afdol adalah yang putih, karena sekarang menyiapkan, termasuk kebanyakan sekarang sudah disiapkan sak topi-topinya ibu-ibu. Jadi tolong niat tadi, fashion jangan dipikirkan terlebih dahulu, pikirkan untuk ibadahnya. Nah, mumpung ingat, ketika ambil niat, ketika sholat, ini kebanyakan lagi penyakit yang sering terjadi, penyakit yang ada di saku kita. Ini loh penyakitnya. Belum sholat, maaf, dari tadi panitia menyampaikan nata niat, belum sholat sudah jegrek. Ini insya Allah mengurangi niat, mengurangi pahala. Setelah itu barulah, belum sholat jegrek, upload mau sholat. Lebih baik kumpulkan dulu, selesai itu baru diupload. Setelah sampai, iya, kebanyakan nanti setelah sampai ke tawaf lebih banyak batalnya gara-gara penyakit satu ini. Wah, ayo, saya muter, ada orang tahu muter-muter begini. Ini penyakit berat ini. Nah, termasuk penyakit hati di tata niat tadi adalah ini. Ketika di raudhah bukan bingung berdoa, bingung begini. Lawang saya sendiri. Bapak tolong lah, ya Allah Rabbi ini. Tidak usah butuh, ya butuh kita dokumentasi. Tapi ketika setelah fokus doa ambil biar khusus. Foto. Belum apa-apa, lebih baik setelah doa, setelah selesai, kan tidak mungkin hilang ke momen yang ada tersebut. Lebih baik fokuskan doanya dulu, takut ditinggal. Ndak, insya Allah kalau kompak kita berangkat, terutama KBH menyampaikan tolong berdoa dulu, setelah doa ayo bareng-bareng foto, beri waktu 5 menit. Kami memberi waktu, silakan yang mau foto silakan foto. Ketika umroh juga demikian, ayo ibadah dulu, baca doanya dulu, wes foto-foto satu setelah selesai. Lah kita ndak, kadang-kadang lebih mementingkan fotonya. Nah, sebab apa? Jamaah haji ketika pulang ditanya, di fotomu, lah ini penyakit juga di fotomu, ya Allahu Rabbi. Nah, yang paling utama, yang suami istri banyak yang berangkat ini, pasti tukaran ini. Penyakit hati, pasti tukaran. Ada yang pernah berangkat haji? Ada yang sudah berangkat? Ini penyakit, mesti tukaran. Suami istri hati-hati. Hal sepele, meletakkan sandal aja itu tukaran. Jadi gak disopo, wake banyak kejadian hal ini. Jadi kalau tidak ditata niat yang betul-betul, yang istri mau ke masjid, yang suami masih istirahat, ini jadi tukaran. Kalau tidak, padahal bukan masalah selingkuh, masalah hal sandal. Iya, apalagi selingkuh itu banyak sekali. Enggak, iya, kenapa? Godaannya lebih besar. Iya, selingkuh, haji itu selingkuh, godaannya lebih besar. Kenapa saya berani ngomong begini? Tidak kenal, gara-gara tidak kenal itu Bapak. Begini, saya ceritakan ini saya ceritakan pengalaman dari Jakarta di depannya, dari depan Surabaya. Pagi selama di Mekah kan dikurang 40 hari, kurang lebih 38 hari ya. Dikurangi 8 hari di Mekah, tinggal 30 hari, sebulan di Mekahnya. Tiap pagi, ini mohon maaf, tiap pagi Kak minum, dibuatkan kopi ya. Akhirnya minta antar belanja dan sebagainya. Ini kejadiannya, mohon maaf, hal yang tidak terduga terjadi, pengalaman. Karena apa? Saya keliling terus keliling dan sebagainya, ngasih kamar dan sebagainya. Itu terjadi dan jemaahnya sendiri yang cerita. Itu. Maka bisa hal-hal yang tidak mungkin, maka Ustadz tadi ada, itu ada. Ada yang malah yang bersamaan dengan kami kemarin yang lebih parah. Beliau itu berangkat sendiri perempuan, mahram tidak bersama suaminya.
karena kesasar, ditelepon temannya, dijemput ke Masjidil Haram. Karena takut hilang, digandeng, diajak makan, terus jadi Bapak. Ya, ini perselingkuhan terjadi kayak ini. Mohon maaf sekali, ditoto. Yang saya sampaikan adalah pengalaman. Itu. Jadi ada, karena apa? Tadi tidak menata hati. Itu. Oke, kembali tadi ke umroh. Kita harus memakai pakaian yang telah ditentukan, yaitu 2 lapis. Insya Allah sudah kemarin sudah ditunjukkan semua ya. Waktu di asrama haji. Dua lapis ini untuk laki-laki. Sebelum kita memakai ini, ya disemproti dulu dari Mekah ke Madinah. Kalau hanya umroh kan hanya 2 hari, anggap 2 hari lah perjalanan, istirahat dan sebagainya, atau 1 hari 1 malam. Disemproti, kasihan takut mengganggu bau terhadap teman. Setelah disemprot, dibersih, tinggalkan. Setelah mandi dan sebagainya, kita pakai. Bagaimana cara makainya? Ini banyak cara untuk memakai ini. Untuk memakai kain ihram. Pertama, gimana? Lah ya, biar manuknya ada ketela, biar di beratang toh. Kalau di beratang banyak manuknya. Kalau di sini biar ditutupi. Nggih, ya. Nah, ini. Jadi jangan dipolkan. Ya. Yang separuh gini. Ya. Langsung ditarik. Terus panjangan. Sisa kira-kira 20 cm, tergantung nanti banyak cara. Nah. Yang pertama, bisa, makanya diikat dengan tidak kelihatan burungnya. Nanti walaupun ini yang sederhana sekali. Nah, di aman insya Allah, kalian hanya di beratang toh yang kelihatan, yang di sini di pasar burung enggak, walaupun begini. Tapi lah iya, walaupun kasihan ibunya nanti kalau sampai ini lah kan iya, lah yang paling karena yang ketawa saya sampaikan, barokah di Madinah yang paling sulit Bapak. Barokah yang di Madinah paling sulit kalau ketua kloter, ketua regu, ketua ini tidak pinter-pinter. Mohon maaf, karena normal loh kita harus memikirkan jemaah hal sedemikian juga. Kehusuan kan perlu. Kalau pikirannya hal ke situ, mohon maaf sekali, takut tidak ibadahnya tidak khusyuk, ketua kloter harus mencari cara. Ya saya cari cara. Kalau jangan malu terhadap ketua kloter. Nah, saya carikan, ayo berangkat duluan. Saya pinjam kamarnya atau kamarnya petugas. Akhirnya keluar semua, saya kasihkan. Itu. Di kenapa yang paling sulit di Madinah? Mohon maaf, bukan porno. Ini memang ada hal sedemikian. Kalau tidak melakukan hal yang itu, sakit kepala, pening, akhirnya tidak ibadah. Daripada tidak ibadah, saya bertanggung jawab untuk mencarikan solusi. Jadi, ya wah, ya pacarannya toh. Yang penting rahasia dijaga. Jangan sampai cerita sama yang lain. Kalau pulang ke Indonesia disampaikan begini, butuh. Kan iya butuh. Kenapa? Caranya begini. Nah itu. Mohon maaf. Ya kalau yang sudah sepuh, saya pikir tidak mungkin di situ hanya ibadah atau diajak secara ke tempat-tempat yang hendak. Saya mau di Masjid Nabawi saja, saya mau ngaji. Nah, itu kalau yang sepuh hanya ingat-ingat, hanya yang diingat hanya ibadah terus dan sebagainya. Namun kalau yang masih muda ini kan biasanya bukan hanya ibadah itu toh. Ibadah ininya juga dipikirkan. Karena 2000 paha ini paling sulit memang, iya. Itu jadi tidak usah malu Bapak Ibu ya. Pokoknya kita niatnya bagus dan mau konsultasi dengan ketua KBIH-nya. Iya kenapa? Yang datang ke ketua kloternya itu tidak mungkin ibu ketua KBIH-nya. Ketua apa? KBIH. Pak ada Pak, ini ada jemaah. Itu. Nah, terus ini yang pertama. Ada banyak. Yang kedua, dia tergantung kepada panjenengan.
Ada yang kanan. Iya. Ada yang di kanan, yang kanan. Ada kanan di sini sama, tergantung dari kita yang mau memakainya. Jadi tergantung pada kita. Yang penting jangan sampai aturan di dalam agama ini tidak ada. Yang penting tidak kelihatan burungnya. Itu. Ada yang ditarik belakang untuk pegangan ibu. Ini semakin ditarik semakin kencang, ini dan aman. Jadi tergantung untuk pemakaiannya. Hanya ada dua dalam anjuran Islam. Ketika kita tawaf harus kelihatan yang kanan. Hanya ini yang dianjurkan. Ketika yang lain memakainya, hanya bagaimana memakai yang benar, ya. Hanya bagaimana memakai benar, tidak jatuh-jatuh toh. Kalau begini ini sering jatuh. Ini ketika kita tawaf. Selain tawaf kita tidak pakai begini. Tawaf harus kelihatan yang ini. Kalau selain tawaf ya semuanya dipakai begini. Tapi ada nanti cara untuk memasangnya biar enak. Jadi kalau tawaf begini tidak boleh. Kalau tawaf. Kalau sa'i boleh. Sa'i itu di mana? Dari Bukit Marwah dan dari Safa ke Marwah. Saya punya ya keluarga kami orang Madura bawa sepatu kets. Dari Safa ke Marwah nanti saya bawa sepatu kets, Ustaz. Dia ngomong bawa sepatu. Dianggapnya Safa Marwah itu bukan di sekitar Masjidil Haram, dianggap di bukit. Iya, pikirannya mengeluarkan, mau kemana? Sampai kok bawa sepatu kets? Katanya ke Safa Marwah, nanti ada sa'inya. Mohon maaf sekali, tolong diingat, Safa Marwah ini di dalam masjid. Jadi tidak butuh sepatu kets. Atau bukan di sekitar Masjidil Haram, karena Safa dan Marwah ini tidak dihitung Masjidil Haram. Karena kita Safa Marwah ini bukit Safa dan Marwah. Ya itu. Dia karena bukit Safa dan Marwah dianggap bukit, maka memakainya sepatu kets. Ada ini kejadian. Nah, mengeluarkan sepatu baru mau kemana? Nanti kan langsung setelah tawaf kan langsung ke Bukit Marwah. Bukan. Jadi dekat dengan Masjidil Haram. Oke. Setelah memakai begini, tergantung yang mana yang telah diajarkan yang paling enak, karena di sini tidak ada hukumnya untuk memakai, kecuali ketika tawaf. Yang ini harus kelihatan. Nah, tapi kalau hanya dipakai begini, ini sering jatuh, terutama ketika wudhu. Mohon maaf, ketika kita belum dicukur kelihatan dan sebagainya. Nah, tergantung bagaimana kita memakaikannya. Ya, artinya ini kalau kita punya sabuk, di sini masukkan ke sabuk, sayang. Sabuk ke atas lalu ke bawah. Nah, jadi ini kalau sudah ke atas ke bawah udah lengket. Nah, yang ini masukkan dari ke dalam. Nah, itu kan gini ke sini. Tarik bawah. Ini sudah tidak akan jatuh. Tergantung pada kita bagaimana. Artinya kenyamanan kita di dalam ini. Nah, kejadian yang sering terjadi yang laki-laki setelah pakai ini diginikan. Iya, banyak itu. Ini tidak boleh, mohon maaf, banyak kejadian ini. Apalagi panas-panas mau berangkat, ya sudah ambil niat di Jirona atau ini diginikan, panas, berangkat ke masjid. Nah, banyak ini, atau banyak orang, ya orang kita diginikan, hanya tutup. Ini tidak boleh yang laki-laki. Ya banyak sekali, karena menutupi ini, menutupi apa? Menutupi kepala. Mohon maaf sekali, jangan sampai ini. Ya. Ini ketika sudah pakai ihram wis. Atau di dalam bus kedinginan. Ini yang sering terjadi. Ya, di dalam bus kedinginan dia buat begini. Iya, banyak nanti. Karena refleks. Refleks kan tidak biasa. Nah, mohon maaf, bagaimana ini kalau kita lupa buka celana dalam langsung naik ke bis, ya bayar dam. Mohon maaf sekali, ini
kebijakan dari KBH. Tapi saya nyampaikan damnya itu ada 3, milih. Jangan ngambil yang berat, nanti harus bayar kambing. Ada hampir 30 orang dalam satu bus, ya mungkin karena kelelahan dan sebagainya. Itu tidak buka cawatnya semua. Dimintai kambing semua. Boleh milih atau memberi makan 3,5 kilo terhadap orang miskin sebanyak 6 orang. Nah, atau puasa tinggal milih. Jadi kalau kita membantu dan tidak mampu, yaitu cukup memberi makan. Bagaimana kalau di sana beri makan? Gampang. Di situ itu banyak orang tukang sapu, orang yang nyapu masjid itu kan orang tidak punya semua toh. Ya, berikan ke situ 3 rial, 5 rial, 5 rial kali 6 kan begitu. Ini sering terjadi. Atau ketika kelupaan makan berdua dengan istrinya, dipegang-pegang tangan istrinya, akhirnya kan refleks, timbul syahwat, walaupun tidak begitu, keluarlah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu damnya tinggal milih itu. Loh, iya, karena apa? Karena kan sana makan kambing terus, nah itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Nggih. Mandi dari Mandi nggih. mandi sebelum ihram. Sebelum ihram nggih. Ada untuk mandi itu harus bagaimana? Oke. Tata cara mandi. Mandi sama halnya mandi besar biasa. Ya, sama halnya mandi besar, hadas besar, hadas ketika kita haid, ketika kita melakukan hubungan suami istri. Nah, karena kita biasa di sini jarang memakai shower, kami lepas itu di sana shower terus kan begitu. Ya, enak kan kalau shower tinggal buka. Kadang-kadang showernya ada keluar, airnya hanya yang ada di wastafel karena terlalu banyak orang. Ya, sama mandinya. Yaitu pertama kita masuk ke dalam bilik air, masuk ke dalam kamar mandi, yaitu niat saya mandi sunat karena mau melaksanakan ibadah ihram, ibadah umroh. Nah, niat itu di dalam hati. Niat itu pakai apa? Bahasa apapun, yang penting kita paham apa yang kita baca. Kalau di mulut itu lafaz niat. Jadi yang dibacanya itu di hati. Ketika dia sama. Namun sebelum itu kita ya potong kuku terlebih dahulu, bersihkan bulu ketiak, jenggot dan sebagainya. Apa? Khawatir ketika kita melaksanakan ibadah umroh, ibadah ihram ini ya jatuh. Lebih baik bersihkan terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan, kumis dibuang, jenggot dibuang, bulu ketiak dibuang, bulu kemaluan juga demikian karena ikhtiar. Selesai, pakai wangi-wangi, keluar pahandukan, pakai wangi-wangian, pakai deodoran. Ketika belum berniat masih boleh kita pakai deodoran, sudah wangi, pamit ke Rasulullah dengan pakaian ihram boleh, atau sebelum pakaian ihram tadi sholat subuh langsung pamit juga boleh. Persiapan untuk menuju ke Mekah, masukkan tas jam 10 pagi sudah berangkat. Di itu sudah kita sholat sunnah, baru niat dan berangkat ke Mekah di Bir Ali kalau kloter pertama. Nah, sekarang kloter keduanya tadi. Kloter kedua ini perbincangan, terserah. Ada yang dari asrama haji pakai karena nanti dari ya lam niatnya di atas pesawat disampaikan waktu niat ihram sudah nyampe sebentar lagi itu sudah siap-siap. Ada yang mengambil di Jeddah, tergantung dari pembimbingnya, pembimbing KBH-nya. Kami pembimbing dari Kementerian Agama manut pada pembimbing yang telah dibawa, asalkan tidak saling menyalahkan karena semua punya kitab, punya pedoman sendiri-sendiri. Jadi ada berangkat ketika panjenengan nanti kloter kedua sudah ada yang pakaian ihram dari asrama haji, tidak usah bingung panjenengan, dia sudah punya patokan tersendiri, niatnya di dalam. Tapi hati-hatinya kenapa? Khawatir tadi hal-hal yang diwajibkan ketika umroh itu
masih pakai celana, ya pokoknya hal-hal sedemikian, masih topinya masih lengket dan sebagainya, ini perlu diingatkan oleh ketua rombongannya dan pembimbing KBIH-nya, perlu diingatkan ini. Untuk tuntutan mandi sama persis dengan mandi wajib yang kita lakukan. Itu. Yang cukur tadi itu dicukur habis atau gimana? Nah, namanya cukur kan cukur habis. Kalau dipotong, potongan sebagian, cukur habis. Nah, cukur habis untuk kumis, ada apa? Jenggot, kumis dan sebagainya kan Pak, ikhtiar. Kalau tidak cukur pun tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, nanti ini lompat sekali. Di tahallul ada orang petahallul habis langsung gundul. Ketika saya lompat sih, mohon maaf sih, mumpung ingat. Ketika kita umroh sunnah lagi di sana, tahallul, ini pernah terjadi, saya bawa orang. Rambutnya ada, saya berangkat bareng bertiga, dia gundul. Dia tahallul, seharusnya tahallul itu walaupun kalau tidak ada rambutnya pun harus menjalankan benda tajam di atas kepalanya. Ini hanya digini-ginikan, bukan benda tajam. Digini-gini anak tahallul. Ya apa karepnya orang ini? Boleh ya, karena dia mempunyai pedoman sendiri, kami silakan. Tapi menurut saya dan yang diberikan oleh tuntunan Kementerian Agama itu tidak sah. Tangannya takut ketemu tangannya laki-laki tersebut, tangannya teman saya itu diginikan, gundul karena tidak ada rambutnya. Itu walaupun hanya dijalankan saja, karena tidak ada rambutnya, tidak masalah. Tapi jangan tangan, harus benda tajam. Itu. Ini pernah kejadian. Jadi kejadian hal-hal yang aneh-aneh itu mesti ketemu nanti, mesti ketemu. Nggih. Nggih. Hanya dijalankan saja, dikerik ya, dikerik saja. Nah, walaupun tidak ada rambutnya, yang menjelaskan kita sudah niat tahallul. Nah, kejadian lagi, jangan sampai kita mentahallul istri kita sebelum kita tahallul. Kita minta tolong dulu ke orang lain, baru kita gunting punyaan istri. Itu kan banyak di luar, setelah keluar dari pesantren orang tahallul, ya lebih baik kita bayar untuk istri, ditahallul sendiri, jangan ditahallulkan ke orang lain. Nanti ya kita mengikhtiar. Sama halnya kebiasaan orang sana, kalau naik ke taksi jangan istrinya dulu, panjenengan dulu. Kalau di Indonesia lady first kan, di sana jangan lady first, takut kena supir yang bawa kabur, panjenengan terlebih dahulu. Apa istrinya panjenengan? Lebih baik panjenengan baru istri. Ini hal begini ada. Kenapa? Untungnya bukan kami ketika sama-sama tahun berapa itu? 97, 98, karena tahun baru di sana. Ini sama-sama pergi ke Jabal Rahmah. Karena orang ini datang bulannya malas untuk turun dan sebagainya, dia diam di atas bis. Nah, di atas bis, supir bisnya naik, mohon maaf, onani di depan, lari. Hal demikian ini jangan sampai ibu-ibu ditinggal sendiri. Kejadian 97 98 karena tahun barunya di sana. Terus kita jangan merasa ketika Madinah, oh saya dulu pernah ke Mekah, Madinah begini. Perubahan sangat cepat. Kejadian itu walaupun sekarang ini kita berangkat umroh, kemudian ikut haji, sudah perubahan sudah. Jangan merasa, mohon maaf, jangan merasa bisa. Ketika haji jangan merasa bisa. Insya Allah bakal kesasar. Itu yang sering terjadi dan pernah terjadi pada diri kami dan teman-teman. Wah, kemarin saya sudah nyampe begini, ternyata sudah berubah, terutama di haram. Itu. Oke, ada lagi ibu-ibu mungkin? Nggih, monggo. Nggih. Nah, begini sama halnya dengan head, Bu. Ya. Ketika head kan tidak boleh sisir dan sebagainya. Ini kan ketika jatuhnya dengan sengaja. Kalau rontok dan sebagainya itu, kalau kita memikirkan begitu, orang perempuan ini gak bisa bergerak sama sekali. Ketika jatuh sendiri dengan sengaja, kukur mohon maaf, digini-ginikan atau ngambil sisir dan sebagainya. Ini yang berarti yang tidak boleh. Karena kodrat perempuan ini rambutnya sudah panjang,
Kan ketika haid tidak boleh jatuh rambut. Nah, demikian ketika pakai ihram juga demikian. Ini sudah kodrat wanita, asalkan tidak disengaja itu. Segala sesuatunya yang tidak disengaja masih diampuni dan tidak ada damnya. Ada ketidaktahuan itu. Oke, sampun. Ada lagi? Ketika nyampe sudah berpakaian ke Mekah, tadi niat sudah, berarti kita sudah mau melakukan yang pertama, yaitu umroh. Nah, umroh yang pertama, nyampe dari maktab, kita jangan kesusu, ikuti panduan yang telah oleh KBH berikan, TPIH yang menyampaikan, karam dan sebagainya. Kenapa? Sekarang kalau kita tempat asrama, hotel kita dekat, enak. Kalau jauh, tetap ada bis 24 jam yang mengantarkan kita pulang pergi. Jauh terasa dekat dan gratis, kapanpun saja. Itu kita tidak bingung saat ini. Jauh terasa dekat. Yang dekat terasa jauh karena apa? Tidak mau berangkat ke masjid duluan. Terjadi, benar. Nah, yang jauh karena sekarang jauh, kesusu jam 11 sudah berangkat ke Masjidil Haram. Yang dekat sih tenang-tenang nunggu. Nah ini, jadi yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh, ini terjadi. Ya, berangkat bareng-bareng kita tawaf. Tawaf ini banyak ambil niatnya. Kalau kita istilahnya di sini Indonesia, dari garis mikot tersebut ada lampu hijau. Melihat cari lampu hijau, bahasa lampu hijau ini yang sering terjadi. Di lampu hijau, jauh Bapak, tidak usah mikir lampu hijau yang jauh di pojok sana. Termasuk garis yang ada di sini pun kita melihat ini sudah diseruduk orang. Diseruduk orang, jatuh sudah masalah. Nah, kita banyak kesalahan ketika mau tawaf di sini. Mohon maaf, ini Ka'bah, garisnya sini. Ya. Ini kadang-kadang dari jauh sudah melihat ini. Niatnya kan tidak boleh melebihi garis yang telah ditentukan. Lampu hijaunya sana, melirik lampu hijau sana sudah hilang. Kalau kita sudah didorong orang. Menunduk begini juga demikian. Niat kita ketika berada di garis ini. Kalau melebihi tidak boleh. Bagaimana? Ya ikuti aja dulu putaran pertama, putaran kedua, baru niat. Tawaf ini dalam kondisi suci. Kalau tawaf ini dalam kondisi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Lah, seumpama kita masuk beribu-ribu orang yang ada di masjid kesentuh, ya sudah, jangan mikirkan itu. Balik lagi panjenengan bolak-balik dari ambil wudhu, tidak bisa. Yang penting niat masuknya itu sudah punya wudhu. Nanti wah batal, balik lagi, yo hilang, nggak jadi. Atau ketika sudah putaran pertama kesentuh, ya kalau laki khusus laki, perempuan khusus perempuan, ini tidak. Atau suami istri yang pegang ke sini akhirnya kesenggol juga, tidak bisa untuk menghindari hal sedemikian. Iya kalau di asrama haji bisa. Di Mekah ketika sudah tidak, ketika berangkat sudah wudhu, masuk niatkan itu sudah, tidak usah mikirkan. Kita ikut Hanafi saja. Jadi tidak boleh terlalu ini. Niat Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Satu kali ngangkat Allah Akbar kita sudah hilang wassalam dengan orang. Ya kalau di sini. Ya. Untuk kesempurnaannya Allah yang tahu, yang penting syarat dan ininya, rukunnya kita. Loh, yang sempurna betul-betul Allah Akbar, kayak di sini masjid sini atau kayak di asrama haji kita dibawa untuk latihan ini, insya Allah tidak nemu walaupun dalam kondisi corona begini. Ya, tadi sudah nih Allah Akbar sudah. Yang ngurus ini, yang ngurus pahala itu bukan kita, Gusti Allah. Dan tidak usah kita mikirkan. Yang penting kita pikirkan sah tidaknya di dalam melakukan ibadah tersebut. Bismillah. Ketika putar begini, ini yang menggarai batalnya. Si selfie begini, kan sebelah kiri di sini. Kita melingkap begini. Jangan sampai muter-muter begini, itu sudah batal. Ya, ini yang garis batal ibadah kita ini. Ya, si menghadap ke sana. Dari ini
Nanti kalau pingin foto seakan-akan panjenengan kondisinya ibadah tawaf, setelah selesai ya wes karepe. Selesaikan tawafnya dulu, ngikuti 1 putaran, 2 putaran untuk mengambil angle ya, apa istilahnya? Mengambil angle yang bagus, wes foto, niat foto. Itu. Jadi fotokan. Yang moto menghadap ke belakang ini wes batal. Itu. Jadi mohon maaf sekali, tolong dijaga satu hal kecil yang sering membatalkan ibadah kita. Itu. Wes gampang nanti sama tuh, lebih baik dalam kondisi tidak ibadah, engkelnya bagus, pura-pura doa khusyuk kan bisa. Itu bisa. Ketika kita mau ngambil sesuai dengan pancoran emasnya ya juga bisa. Ketika kita sudah tidak melakukan ibadah ini. 7 kali putaran dapat 1 tadi. Dapat 5 putaran kita pegang Ka'bah, Hijr Ismail. Itu tidak boleh ketika wukuf. Jangan tiru-tiru orang hitam dapat apa ketika tawaf, dapat pegang-pegang Ka'bah, tidak boleh menyentuh Ka'bah dalam kondisi tawaf, batal. Apa batal diulangi enggak? Ketika putaran itu. Putaran pertama aman, putaran kedua karena ada banyak orang hitam pegang-pegang Ka'bah dan sebagainya, ikut-ikut atau Hijr Ismail ikut-ikut pegang, itu batal. Jadi kesepakatan di panduan ini, walaupun ada yang mengatakan kita orang Indonesia membatalkan, itu batal berapa? 1 rukun itu saja, 1 rukun ketika menyentuh Baitullah ataupun Hijr Ismail. Kemudian selesai, kita mundur, tak perlu kita berebut untuk sholat sunnah di Hijr Ismail atau di depan pintu Ka'bah dan sebagainya. Jaga kondisi kita. Apalagi kita belum melakukan ibadah haji. Mohon maaf sekali, ada yang jemaah dari kelompok yang tidak begitu senang ke masjid ketika belum melakukan ibadah haji, karena dia kloter pertama, eman-eman tenaganya, saking menjaga ibadahnya untuk haji, dia jarang berangkat ke haram. Terjadi ini, ada. Jadi tidak usah disalahkan, karena itu mempunyai keyakinan tersendiri. Ada orang Madura khususnya saya ya, itu bisa 3 kali umroh, pagi, siang, malam, mumpung ada di sana, bayar, Pak. Iya ada, Bu. Banyak. Kenapa? Saya tadi berangkat pamit, berangkat lagi. Ternyata apa? Semua keluarganya yang mati-mati diumrohkan semua. Tidak apa-apa, bagus. Tapi ingat jaga kesehatan. Ada juga yang pengelaran diumrohkan orang lain. Jadi jangan terkejut ketika ada orang sering berangkat umroh begitu, karena dia dibayar untuk melakukan ibadah. Jadi banyak hal, tapi tidak perlu kita tanyakan, dengan sendirinya ketika ngumpul orang itu akan cerita. Kenapa? Kita tidak perlu buka aib orang atau tanya soal ibadah orang lain. Kita jaga hati kita untuk ibadah sendiri. Begitu. Nah, setelah selesai melakukan tawaf, kita berangkat ke Safa Marwah untuk melakukan ibadah sa'i. Nah, ini sekarang perubahan. Dengan ditutupnya 3 tahun, sudah masa pandemi, tidak pernah ke sana, kondisinya tidak tahu. Perkembangannya bagaimana? Bukit situ sudah dirubah total. Ada kala ini ketika naik ke bukit ini, orang-orang menganggapnya di bawah sudah niat untuk melakukan niat tawaf, naik sedikit. Ketika kita mau menyempurnakan, mau menghadap Ka'bah, sudah digeruduk oleh orang lain. Yaitu yang penting hati kita dulu. Hati kita, jaga keamanan kita. Bismillah, walaupun hanya sekali, niat Allah Akbar, berangkat. Untuk ibu-ibu tidak disunatkan untuk lari-lari di antara lampu hijau tersebut. Termasuk ketika pakaian ihram, ibu-ibu tidak disunatkan untuk terburu-buru, santai saja, nggak usah. Nah, demikian sampai 7 kali putaran baru selesai untuk melakukan hal-hal rutinitasnya. Sebelum kita melakukan dan selain ini, kita kembali ke hal yang
Secara umumnya sedemikian. Tahallul, potong rambut, jangan sampai selesai, baru ibadah umroh kita yang pertama dan tawaf ifadah kita selesai. Nah, tinggal nunggu selanjutnya. Tunggu selanjutnya yaitu kegiatan ibadah haji. Kenapa ibadah haji ini kan hanya anggap seminggu kan begitu. 8, 9, 10, 11, 12, 13 hanya 5 hari persiapannya. Yang lain-lain itu adalah ibadah sunat. Karena kita ikut tamattu yang banyak disuka tadi. Jangan lupa bayar damnya, jam damnya. Nanti koordinasi bisa dengan ketua KBIH-nya, bisa langsung bayar di bank di sana melalui ATM dan sebagainya. Itu. Kalau mohon maaf, TPHI itu tidak berhak untuk ini menentukan, hanya menunjukkan bahwasanya ke sini, ke KBIH-nya, ke situ dan sebagainya sudah ditentukan damnya. Jadi kita tidak ikut campur dam itu. Oke, untuk pelaksanaannya, tata caranya sebelum kita kembali ke laptop, ada pertanyaan? Ya, silakan. Sudah. Oke. Ketika tawaf kita kentut, batal. Ya karena kita batal, teruskan, tidak masalah. Kondisi kita mohon maaf ikut imam, bukan ikut imam. Kalau Imam Syafi'i masih menyuruhkan kita bersuci dan meneruskan. Itu kita teruskan tawaf kita, tidak masalah. Sama halnya nyentuh orang lain, nyentuh suami kita atau ini terus, tidak apa-apa. Tapi kalau ikut Imam Syafi'i harus kembali lagi, itu berwudu lagi. Oke. Jadi boleh dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang badal. Badal, nggih. Ya. Kalau kita membadalkan orang tua kita, itu badal haji atau badal umroh? Nah, oke. Panjenengan mau badalkan, kalau panjenengan berangkat niat badalkan haji, berarti hajinya itu adalah untuk orang tua kita. Kita tidak bisa melakukan dua sekaligus haji untuk dua orang. Nah, karena haji waktunya hanya sekali, yaitu pada bulan haji ini saja. Sedangkan umroh itu bisa setelah kita umroh berulang-ulang kali, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, nenek kita, itu boleh karena satu niat untuk satu kegiatan ibadah. Gitu. Setelah panjenengan umroh, malam paginya ingin mengumrohkan orang tua, niatkan untuk orang tua. Kalau perempuan itu membadalkan umroh bapak Boleh. Boleh. Menurut fikih yang kemarin sudah dibahas boleh. Laki, walaupun panjenengan mau menghajikan ayah, abah, itu boleh. Artinya badal perempuan membadalkan itu boleh. Bagaimana? Ini saya bawa untuk di sini tentang konsultasi di sini diperbolehkan. Nggih, sama-sama. Jadi sekali lagi untuk badal haji itu hanya haji untuk satu orang. Jadi kalau panjenengan menghajikan orang tuanya, berarti pahala haji semua aktivitas itu adalah untuk orang tua tersebut. Dari niat awal dan sebagainya dinaikkan untuk orang tua. Nah, tapi umroh ketika panjenengan ngumrohkan ya begitu. Setelah umroh sendiri ngumrohkan orang tua, berangkat niat saya mengumrohkan abah saya karena Allah Ta'ala. Sudah niatnya itu untuk itu. Kalau saya niat umroh karena Allah Ta'ala, berarti panjenengan sendiri. Niat saya mengumrohkan abah saya Marzuki karena Allah Ta'ala. Itu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ini yang repot. Kalau istri barunya, kata istri barunya, aku haji sendiri. Membadalkan ini, panjenengan lebih enak, ya, lebih enak memberikan ke KBH. Itu sudah memilihkan orang, punya orang di Mekah untuk melakukan badal.
Jadi kalau disuruh orang yang belum pernah haji, mendingan terutama istri mudanya, kata istri muda, iya nyampe sana aku niat sendiri aja, kan gitu. Lebih baik biar kita merasa nyaman, tidak ada prasangka yang bukan-bukan, serahkan ke KBH yang biasa menerima haji badal. Itu lebih enak dan ongkosnya pun lebih murah. Kalau berangkat, kalau diganti anaknya, kasihan anaknya kan hanya dapat umroh saja, sedangkan dia berangkatnya untuk haji. Lebih baik berikan kepada instansi yang biasa menerima haji badal. Itu tergantung pada yang telah ditentukan. Ongkosnya kurang tahu saya berapa, itu biasanya KBH ataupun instansi-instansi yang biasa menerima hal demikian. Gitu. Nah, kalau saya pribadi menyarankan untuk dibadalkan ke orang lain. Kenapa? Ya eman aku, kan gitu. Walaupun anaknya pun akan bilang eman ya, diberikan ke ahli waris. eman. Kalau saya sendiri akan gitu, kecuali sudah berulang kali ke sana. Teringat berulang kali pergi sana, kadang-kadang rasa empati kita, rasa ini kita hilang, sama hanya kita puasa. Puasa itu karena kita biasa puasa, himmah puasa itu hilang. Artinya tidak ada rasa kita, alhamdulillah ini puasa, ada kebahagiaan puasa. Begitu pula orang yang biasa haji, sudah 2 kali 3 kali haji, itu biasanya sudah hilang ininya. Menganggap karena niat tadi melihat Ka'bah dianggap biasa, karena semua itu tergantung hati. Tapi kalau niat itu hanya untuk melakukan ibadah, insya Allah nangis dan tidak akan malas untuk berangkat ke masjid. Kenapa? Banyak sekali betul kejadian-kejadian hal yang tidak kita duga ketika melakukan ibadah haji itu terjadi. Ada yang senangnya nyuci terus, iya. Tapi kita hati jaga, yang temannya itu jaga, jangan sampai ngaruh-ngaruh itu. Iya, ada yang tidak pernah, walaupun sehat tidak pernah ke masjid, ada banyak. Itu di kejadian yang orang diceritakan oleh orang berangkat haji tidak pernah tahu Ka'bah, itu ada orang hilang di depan pintu 3 hari 7 hari di depan pintu, padahal dia ada hilang ada di depan pintu, itu juga ada kejadian. Ada, mohon maaf, dia orang Jawa Timur juga kan, 7 hari di depan pintu tidak ada orang nyapa, orangnya melihat, orang lain tidak melihat. Ini nangis di Yai Deresmo jemaahnya itu kan sama-sama jadi ketua, beliau jadi TPI. Kalau sudah sambil ngopi cerita, jemaah saya hilang 7 hari ini, ya apa, bingung, ayo kita cari sama. Ternyata apa, di depan pintu itu tidak ada orang nyapa 7 hari. Tidak ada orang nyapa. Ya ini kekuasaan Allah. Nah, kata saudara kami kepala KUA begini di Perunggu, saya tamu Allah, tamu agung yang mempunyai semuanya. Ketika saya melakukan ibadah haji ini, apa saya tidak disapa belas ya oleh Allah, katanya. Kenapa? Teman-temannya diberi cobaan dan sebagainya, beliau merasa tidak disapa oleh Allah. Ya apa ya, apakah terlalu banyak dosa kami? Ini kemarin bulan puasa itu. Akhirnya apa? Setelah begitu hatinya dia keluar, HP dan semuanya hilang. Oh, berarti aku diakoni. Ada orang yang menganggap dirinya kalau mempunyai cobaan itu berarti diakoni. Ya, termasuk saudara kami kepala ini. Saya ketika haji berapa hari ini tidak pernah hilang. Akhirnya saya begini, ya Allah, apakah terlalu banyak dosa kami sehingga kami tidak disapa? Padahal kami untuk bertamu padamu. Habis ngomong gitu, habis pula lah hartanya. Nah ini. Jadi yang penting kembali tadi mulai dari awal masuk ke sini, ayo toto niat. Untuk doa-doa yang kita akan bacakan bagaimana? Doa yang paling afdol, doa yang kita pahami dan mengerti. Jangan terpancing ketika kita tawaf harus buka begini, disenggol dan sebagainya. Wis, baca istighfar yang banyak, baca salawat yang banyak. Ketika kita melakukan hal sesuatu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, sudah itu aja. Kenapa? Kita nanti mengikuti bacaan-bacaannya boleh, bagus malah kalau kita hafal. Namun ketika tidak hafal, pegang buku manasik, tersenggol dan sebagainya. Ayo tata hatinya, Allah itu tahu bahasa kita, keinginan kita. Kata Gus Bah, yo paling ikut-ikut tok, itu yang dimintakan begitu. Nah, jadi ayo, yang penting hati kita.
Pertama, niatnya benar. Ketika kita melakukan ibadah apapun, doanya tergantung pada keinginan kita. Jangan terfokus nanti tidak sah, saya tidak doa, tidak ikut tuntunan manasik ini, manasik yang diberikan ini. Tidak. Yang penting kita punya bahasa. Allah mengerti bahasa kita. Itu aja. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kami yang soleh-solehah. Berikanlah kami kesehatan, kemampuan untuk melakukan ibadah yang sesuai dengan tuntunanmu. Ya Allah, jauhkanlah hati kami iri, dengki terhadap tetangga, anak-anak kami, terhadap suami kami, terhadap istri kami. Kenapa iri? Hanya orang iri pada istri itu banyak. Walaupun suami iri pada istri, istri iri pada suami. Kenapa? Karena tidak dijaga hati. Irinya bagaimana? Ya macam-macam, tergantung. Insya Allah Bapak Ibu pernah merasakan iri. Itu kenapa? Kurang kasih sayang terhadap nyayang anak itu, kan iri toh. Ibunya jarang dilus, bapaknya jarang, itu termasuk iri. Makanya kita mohon, ya Allah, jauhkanlah hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini penting sekali. Jadi bahasa kita yang disampaikan. Arti doa-doa yang ada pada bahasa kita yang kita sampaikan. Oke, ada lagi? Sampai jam berapa? Ini, Ustaz. Sesi kami sampai jam berapa? Sampai 10:30. Ya, masih ada setengah jam lagi. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Iya. Yang menyentuh Ka'bah, nggih. Selfie, nggih. Atau ya, oke, paham. Nggih. Ketika kita batal tawaf, maksudnya tawaf, itu tidak semua rangkaian kegiatan tawaf yang 7 putaran itu yang batal. Tidak. Yang pertama kita aman. Yang kedua, kita menyentuh dengan sengaja Ka'bah atau selfie-selfian dengan sengaja, kan bau sebelah kiri kita miring terhadap Baitullah. Nah, kita muter karena selfie dan sebagainya. Itu pada putaran keberapa? Putaran kedua. Berarti yang kedua itu yang tidak dihitung. Kita lanjutkan ke ketika nyampe ke awal, hitung yang kedua, yang ketiga dan sebagainya itu. Dihitung 1. Oke. Iya, yang ini kejadian, tolong untuk putri, untuk ibu-ibu yang masih sehat ini, karena ini alhamdulillah sehat semua, yang masih belum menopause ya. Ini lebih baik kalau saya menyarankan minum pil apa itu? Sultan apa? Primulut ya. untuk menjaga M ya, menjaga M. Apa Sultan, pokoknya pil untuk menjaga menanggulangi head. Itu lebih baik menurut saya. Gimana? Iya, menjaga bau. Nah, tadi tidak ada yang bertanya, bagaimana ketika kita sudah mandi, sudah ini, ketika kita niat head, kan begitu. Nah, ini niat kita masih sah. Ya, niat kita umroh itu masih sah, tapi tidak boleh tawaf terlebih dahulu. Nunggu ketika sudah berhenti. Nah, untuk berhentinya ini bagaimana? Umpama ke satu hal karena nanti semakin jemaah tambah hari tambah banyak. Mohon maaf, sirkulasi head ini dan darahnya itu bermacam. Insya Allah ada 7 warna, tujuh warna, ada yang hitam pekat, ada yang kemerahan dan sebagainya. Keluarnya pun juga ya apal saya, karena punya anak perempuan, anak saya perempuan semua. Nah, ketika ada celah untuk sekiranya 3 hari, biasanya ada celah ya, ada celah beberapa jam tidak keluar, itu cepat-cepat mandi pakai softtek yang rapat, yang sekiranya langsung tawaf. Ini boleh. Kenapa? Kalau ketika berangkat dari Madinah,
sudah mau masuk ke kloter kedua, jemaah haji datang, dikhawatirkan semakin banyak jemaah dari negara-negara yang lain datang, sehingga mengakibatkan sesak, semakin lama semakin sesak. Ketika ada celah untuk menutupi, ada beberapa jam itu, haid itu tidak langsung 24 jam begini, Pak. Ada waktu tertentu keluar, kan yang paham, yang punya, kita ada paham. Itu cepat-cepat mandi, tutup niat untuk itu boleh. Ya harus hafal, kalau tidak dipikirkan ya sambil lihat pagi. Nah, iya lah, saya nyuruh anak ini, nak sudah mampet enggak? Iya, kenapa? Paling susah punya anak perempuan, Bu, Pak. Jadi setiap kalau sudah masuk dewasa haid balik itu, tiap hari ngecek, walaupun bapaknya ya Pak sudah, dan tidak malu, kenapa? Kewajiban itu. Jadi sudah sekiranya itu langsung kita mandi hadas besar karena haid itu, lepas itu kita melakukan tawaf, itu boleh. Nah, setelah pulang keluar lagi, yang penting saat kita melaksanakan tawaf tersebut suci. Nah, seumpama nanti ibadah haji mau pulang, kita kloter pertama 13, 14, 15, 16, 17 sudah harus siap-siap berangkat pulang ke Indonesia, haid begitu. Kalau kondisi begini darurat, walaupun haid, yang penting kita tutup rapat, tidak netes di Masjidil Haram, boleh sah tanpa membayar dam, itu boleh. Kalau si nunggu mengakibatkan fatal kepada 450 dalam satu kloter, mengganggu aktivitas 449-nya itu. Jadi ini boleh. Itu. Oke, mari kita bertalbiyah dulu sebelum kita lanjutkan bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon jamaah haji. Jadi kita mulai dari selanjutnya, yaitu mikot tadi. Dari awal sekarang masuk ke materi perlahan-lahan. Tadi kita menjelaskan secara gamblang. Batasan yang diberi definisi dari mikot itu batasan atau tempat di mana kita melakukan niat. Mikot itu terbagi dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Zaman itu pada musim sekarang Syawal, setelah Syawal apa bulan setelah bulan haji, kata orang Madura bulan tekepe. Suro, setelah suro baru 10 hari masuk bulan. Jadi 2,5 bulan itu zaman kita melakukan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Ini kita melakukan niat zaman. Tapi orang Indonesia jarang melakukan hal ini. Orang Indonesia melakukan mikot batasan yang hanya diambilnya
Dari sekian banyaknya, dari 6 banyaknya itu hanya yang umum ngambil 3. Pertama yaitu dari Bir Ali ketika kita berangkat dari Madinah. Yang kedua, kita ketika ada di Haram itu berangkat ke ngambil niat di Ji'ronah, dan kemudian ngambil niat di Tan'im. Kalau kita keluar dari Tan'im, seumpama tidak ngambil dari Tan'im ataupun Ji'ronah, ada lagi, yaitu tapi jarang sekali orang kita di Hudaybiyah ini, jarang sekali. Hudaybiyah agak jauh, biasanya orang yang mau membeli susu unta. Di sana Hudaybiyah itu banyak unta. Pengambilan yang umum orang Indonesia itu kalau sudah nyampe di Mekah, Hudaybiyah, Tan'im dan Ji'ronah. Ketika yang Hudaybiyah ini jarang sekali orang melakukannya. Yang paling kalau orang sendiri-sendiri, yaitu dari maktab di Mekah itu rata-rata hanya 10 rial kalau ikut taksi bersama-sama untuk ke Ji'ronah ataupun ke Tan'im. Nah, yang keempat ada, ini biasanya golongan kelas elit. Kenapa saya menyampaikan kelas elit? Karena biayanya mahal. Nah, kita pergi hampir ke desa kota yang sangat sejuk di Mekah, mau ke Tan'if sana, Taif sana, dan ya ada yang berangkat ke sana. Itu tapi umumnya Indonesia kalau dari Madinah Bir Ali, kalau sudah nyampe Mekah untuk melakukan umroh itu ke Tan'im, Ji'ronah. Oke, itu untuk tempat batas mikot kita untuk melaksanakan. Untuk orang Mekahnya sendiri ya harus di Mekah keluar tuh. Lanjut. Nah, tuh. Bahkan ihram dan ihram terbagi 2 larangannya. Nah, sekarang larangan kurang lebih ada 10 macam. Untuk yang laki-laki pakaian berjahit. Kalau sabuk bagaimana? Kalau sabuk yang putih atau yang kuning ya berpakaian berjahit, dan tidak ada yang tanya. Kalau sabuk tidak masalah, masih diperbolehkan. Bersepatu yang menutupi mata kaki. Nah, ini ada yang tidak memperbolehkan untuk laki-laki. Jadi tidak boleh memakai sepatu yang bermata kaki. Larangannya ketika ihram, berpakaian ihram. Yang ketiga, menutup kepala, pakai songkok ataupun topi, ataupun ada sebagian memakai payung yang langsung dipasang ke kepala kita. Membunuh atau memburu hewan, baik sengaja ataupun tidak, katanya. Ada nyamuk, dibunuh. Ada ular, dibunuh. Ketika kita jalan-jalan ke kebun kurma melihat ular, kemudian dibunuhnya, yaitu tidak boleh. Memburu, memotong kuku, memotong rambut, memotong, ya pokoknya memotong, istilah memotong. Melakukan kawin atau nikah tidak boleh. Nikah dan kawin diharamkan. Mencabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram, hal sedemikian ini yang dilarang untuk kaum pria. Ketika kita kejadian mencabut ini, apakah terjadi? Terjadi. Di mana terjadinya? Ketika pakaian ihram begini yang banyak terjadi, memotong pohon dan sebagainya. Ketika kita ada di padang Arafah. Di padang Arafah sekarang sudah banyak pohon-pohonan. Beda dengan yang dulu. Kita sekarang fokus ibadah haji ini beda dengan sebelum 5 tahun sebelumnya. Kita nikmat hanya tergantung kepada niat kita saja. Kalau dulu mandi
antara orang Indonesia berebut, baik di Mina, Musdalifah ataupun di manapun kita berebut. Sekarang nikmat hanya tergantung niat dan keinginan kita beribadah. Betul. Betapa, mohon maaf saya, betapa ruginya orang yang ibadah haji saat ini yang telah diatur oleh pemerintah begitu enaknya tidak melakukan ibadah dengan nyaman. Makan sudah tidak dipikirkan, sudah disediakan baik di Mekah atau di Madinah. Mandi, minum termasuk ketika wukuf. Pengingat tadi, ketika wukuf pun enak. Panjenengan minta tanpa tutup disediakan. Ada yang ketika wukuf dia tidak minta tenda, disediakan. Yang minta tenda ada. Tempat ber-AC enak, nyaman. AC dari kipas angin yang ada esnya di bawah. Artinya bukan AC asli. Tendanya pun pokoknya sekarang hanya itu. Ketika kejadian tadi katakan ketika kita wukuf berpakaian ihram dong, tidak boleh memotong. Ini kejadian. Banyak pohon-pohon, tangan kita biasa nyentelkan sesuatu. Baik setelah minum, plastik kita sentelkan atau kita mau ke jeding, pakaian ihram kita dicentelkan. Ini biasanya tangan kita ini tidak terjaga. Karena kenapa saya bilang ada. Karena banyak tumbuhan di situ. Ketika lagi ini ada yang memilih wukuf di luar, tidak di dalam tenda, di situ banyak sekitarnya rerumputan. Ini kadang-kadang tangan kita jahil. Itu jadi tidak boleh mencabut. Ini memang ada kejadian. Pikiran kita dulu doang di Arab dia ada tumbuhan, sekarang banyak. Jadi itu yang bisa membatalkan ibadah kita. Untuk yang laki-laki ketika membatalkan larangan kita di dalam melakukan ibadah waktu kita melakukan ibadah ihram. Untuk perempuan, yang pertama memakai wangi-wangian, termasuk sabun sepakat. Ya, sepakat sabun itu yang wangi, sepakat tidak boleh. Kejadian kami yang paling banyak terjadi, survei membuktikan, saya sendiri membuktikan, ketika berada di padang Arafah, banyak sekali perempuan itu kalau mau tidur pakai masker apa itu. Ini saya lihat sendiri. Ketika apa? Karena kami kan keliling di samping melaporan dan sebagainya kan putar-putar. Ini banyak masih memakai sabun pewangi. Sudahlah, dalam waktu itu insyaallah nur dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus daripada maskara yang kita pakai. Sudah sementara waktu, sudah tidak usah pakai. Termasuk jadi masih berangkat itu hal-hal sedemikian ini tolong dijaga karena ini kenyataannya dan terjadi. Itu. Jadi pewangi-wangian baik yang berbentuk sabun ataupun pewangi yang lainnya. Lipstik terutama, wes gak usah pakai lipstik sementara. Ya. Sama tadi tangan, pakai glove, pakai sarung tangan, itu dilarang ketika kita ini memotong kuku, rambut dan sebagainya. Berburu sama dengan laki-laki, nikah kawin juga tidak boleh. Yang terutama ini wala rafasa wala fusuqa ini apalagi bertengkar dengan suami istri ini tolong dijaga sekali. Ya, tolong dijaga sekali karena penyakit utama suami istri itu mesti bertengkar. Tuh. Oke, untuk umroh, untuk pakaian umroh untuk selanjutnya baru kita nyampe labbaik Allahumma umroh. Bisa nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Terserah niat kita pakai bahasa Indonesia iya. Sudah begitu larangan yang tadi sudah dilaksanakan, ini kesimpulannya. Baru kita masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah tawaf. Setelah tawaf selesai, sa'i, istirahat, baru laksanakan hal-hal sedemikian. Bagian ini bagaimana kita HP saya. Mana HP-nya? Aduh. Oh ini. Tak ada. Bagian ini yang diberikan ke kami. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Mumpung masih ada waktu.
Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Monggo. Ya. Saya lihat di YouTube, Nggih. waktu pakaian hip-hop itu ada yang memberikan alternatif untuk cawat kain tanpa Ya. jahit. Banyak sekarang Bapak menjual kain tanpa jahitan, yaitu pakai cekrekan begini. Ya, banyak. Yang pakaian ihram itu yang dilarang berpakai jahitan. Ketika riskan untuk pasar burungnya itu kelihatan, ya itu apa kan ya pasar burung situ, itu beli pakai begitu boleh Bapak. Atau pakai ada orang yang begini. Anak kecil itu biasanya pakai bukan pempas. Kalau sekarang modern, dulu pakai kain yang dipotong-potong dibuat ini kalau popo. Dipakaikan popo ada masalah. Ya, kalau panjenengan khawatir. Tapi saya punya tip ya, untuk selain pakai itu kan hanya ibadah umroh itu kan sebentar, selain haji ya, ibadah umroh. Saya selalu membawa celana pendek. Celana sampai sini itu. Training dimasukkan dalam tas yang seperti Bapak punya ke dalam. Setelah melaksanakan ibadah tawaf sa'i selesai tahallul, kan biasanya sih nunggu sambil minum zam-zam. Dengan istri sambil cerita-cerita. Nah, itu kita pakai, Pak. Tidak masalah. Kalau pulangnya ditutupkan ke kepala dan sebagainya. Kalau saya selalu ikhtiar membawa training tipis yang sepertiga itu. Nah, ketika itu lebih aman. Ya, dipersiapkan dimasukkan ke tas teteh. Boleh tak ketika kita ihram membawa tas begitu? Tas itu kan tidak dipakai, hanya dicentelkan. Yang tidak boleh itu dipakai, karena kan tidak dipakai. Jadi boleh membawa tas. Jadi dalam tas kecil begitu kemana-mana diisi training sepertiga, termasuk CD di dalamnya, itu cukup. Dan sekaligus membawa air zam-zam tiap hari pulang. Karena apa? Di hotel sudah disiapkan. Lebih enak kalau ngambil sendiri dari tempatnya untuk diminum di maktab. Nah, termasuk ketika kita botol itu jangan lupa ketika bawa tas, paling bagus bawa tas kayak itu untuk masukkan air minum. Karena di sana biar tidak dehidrasi, lebih baik banyak bawa botol untuk diisi air minum. Jadi bawa 3 botol kecil, saya begitu dimasukkan dalam tas itu cukup. Pulang pergi, nanti boleh diisi lagi, dimasukkan dalam kamar. Di depan kamar itu zam-zam semua Bapak, tapi harus tanya, ada cirinya, botolnya beda. Di depan hotel itu disiapkan, karena apa? Kita mewajibkan negara Indonesia memberi minum jemaah haji Indonesia dengan zam-zam. Tapi ya kadang-kadang diganti dengan air. Ketika pemeriksaan zam-zamnya dikeluarkan, itu perlu ditanyakan. Di depan hotel kita yang kita masak tiap hari itu biasanya kalau ingin masak mie sendiri kurang, itu pakai air zam-zam itu. Iya, karena apa? Saya tanya, ketika dia ngomong ini zam-zam hanya eman-eman ya. Jadi dibuat mie, buat itu. Jadi asalkan jangan dibuat cewek itu. Boleh Bapak. Sekarang termasuk bajunya itu orang-orang Turki banyak memakai pakaian yang sudah cepretan di sini. Apa pakai? Iya, kancing putih yang cekrek begini. Iya, pakai benian begitu itu. Orang Turki yang banyak memakai itu. Jadi seumpama kita di sini pakai popok, kan itu tidak dijahit, tidak masalah. Memakai pakaian yang berjahit, sedangkan popok tidak berjahit. Apalagi popok Malaysia kan panjang itu, enak itu. Tapi lebih ringkasnya, sebentar. Ini kan apa? Ini penyatuan diri kita, niat kita untuk menghilangkan rasa syahwat hanya sebentar dalam melakukan ibadah tersebut. Lebih baik yang asli, yang hanya 2 pakaian, selesai langsung kita pakai. Dengan berikhtiar tidak memakai itu, artinya kita lebih hati-hati. Nah, kalau sudah lebih hati-hati, ibadah kita lebih fokus. Itu. Nggih. Kalau gelombang 2 langsung ke Mekah. Sampai haji selesai baru ke Madinah. Jadi gelombang pertama, gelombang terakhir, gelombang kedua
itu rata-rata langsung ke Mekah. Nah, niatnya tergantung dari pimpinan kita, termasuk kita patuhi KBH kita. Kalau KBH kita suruh memakai pakaian ihram dari asrama haji, silakan ikut, tidak usah nantang, ya, karena beliau sudah lebih tahu cara mengaturnya dan sebagainya. Kemudian karena kita sudah masuk ke KBH itu sudah meyakini toh, tidak boleh kita ini sudah daftar di sini sudah yakin, tidak usah kita terlalu sudah yakin, sudah percaya pada itu, sudah tidak boleh diganggu gugat lagi, tidak usah nantang-nantang lagi. Di situ sudah ada ulamanya, ada kiainya, ikuti. Dah suruh pakai di asrama haji, pakai. Nanti di atas pesawat kita niat dipandu oleh KBH kita. Nah, yang tidak ngambil di Jeddah, silakan di Jeddah. Mandi dulu, ada masjidnya lebar, masih sesuai. Kadang-kadang tidak sempat karena bersamaan jemaah, ya cukup wudhu saja. Jeddah, di asrama haji. Iya, di asrama. Iya. Iya. Nah, nanti niatnya di atas pesawat, Bapak. Di atas pesawat. Nanti KBH itu akan memberitahu bahwasanya saat ini dari kru pesawat menyampaikan ini dari Raja Lamlam untuk mengambil lafaz niat. Itu kalau yang mau ikut memakai ihram dari asrama haji. Kalau yang mau ngambil di Jeddah, silakan. Ini tergantung, makanya kita tidak usah gontok-gontokan hal sedemikian. Mana yang lebih bagus, Gusti Allah yang tahu. Nah, kalau kita lihat sebelum kurungan, sebelum kita membuka CD kita, nanti akan diberitahu jarak sekian, kecepatan pesawat saya sampaikan. Silakan persiapkan karena waktu untuk mengambil niat kurang sekian. Nah, nanti dibuka. Tapi alangkah untuk menjaga ikhtiar tadi, ketika sudah naik pesawat ya buka, masukkan ke dalam tas tentengnya itu. Kenapa? Dalam kondisi lelah, ngantuk, ya dibangunkan. Bagaimana wudhunya? Tayamum. Tidak ada debu, pesawat langsung ke kursi pesawat. Tahu itu tayamum istibahati sholat. Terus biasa di tayamum di situ. Ada, monggo. Nah, makanya saya ada bukan tayamum namanya, Bapak. Sekarang wudhu pakai air yang irit. Nah, ini sekarang ada menemukan irit, ya. Makanya sekarang usah kita tukaran masalah sah tidak, urusan sah tidak, insyaallah. Air yang wudhu kan air mengair. Sekarang air 1 aqua itu cukup. Ada malah diperkecil lagi, disemprot. Langsung diginikan, boleh. Ada yang wudhu begitu. Jadi tidak masalah, tidak usah panjang ini. Kalau gontok-gontokan begitu tidak selesai-selesai. Ibadah itu apa yang kita yakini Gusti Allah yang nilai. Tidak bosan menyalahkan orang lain. Yang penting kita yakin begini benar ya benar. Oh, Gusti Allah ada rapotnya, ya kalau ada rapotnya dinilai ini salah. Oh, kalau ujian ini salah ndak, ini ndak, nanti yang menilai. Yang penting menurut yang ngajarkan ada gurunya, ada ininya, wis ikuti. Dan yang paling penting lagi, ndak usah nyalakan yang lain. Udah urusan saya itu Gusti Allah. Itu Gusti Allah, bukan kita yang menentukan itu. Nggih. Jadi misalkan kita nggak ikut manasik, gurunya YouTube ya. Iya betul. Gurunya YouTube bagaimana? Ini perlu ditasihkan. Kita kan itu kan belajar di YouTube untuk tuntunannya, cara-cara langkah-langkahnya bisa, tapi kita tanyakan. Karena belajar tanpa guru itu kadang-kadang kita membawa ke sesatan, kan begitu. Jadi kalau istilahnya kita, mohon maaf istilahnya saya, belajar pada guru itu sama halnya belajar pada setan. Kalau saya pribadi ada orang terserah yang kalau itu kami begitu. Ya, itu boleh. Nanti apa benar? Nah, silakan. Seumpamanya yang namanya manusia juga ya. Nggih. Waktu menginapnya. Terus mimpi. Iya. Cara
Cara mandi junubnya. Di Arafah sekarang seenak Bapak. 2015, 16 itu sudah kamar mandi khusus Indonesia. Airnya banter, tidak sebelumnya. Itu air banter. Kita tidak antri, tidak terlalu lama ngantri. Kenapa? Sudah per lokasi sendiri-sendiri. Tidak ada orang lain masuk di saat kita berada di Arafah. Artinya jemaah selain di kloter kita, yang hotel kita itu masuk dada. Sudah ada. Dan pagi sudah disiap, pagi malam sudah disiapkan air hangat untuk kita minum, untuk kita buat teh dan sebagainya. Jadi sekarang maka rugi sekali kalau kita tidak menyiapkan ibadah betul-betul, karena pemerintah Indonesia sudah menyiapkan fasilitas yang nyaman, lengkap. Di Arafah kita tidak kuat, termasuk ketika kita ada di Musdalifah. Ya. Ini sekarang sudah disiapkan sudah diberi karpet untuk menunggu bus. Nunggunya enak, tidur-tiduran. Artinya kalau mau tidur-tiduran kan kelelahan ya, dari Aminah ke Musdalifah mau ke Arafah, berhenti di situ untuk mengambil batu, itu sudah disiapkan karpet enak. Jadi tidak seperti dulu berdiri hanya duduk begini. Sekarang sudah untuk masuk ke pintu bus itu nunggu di karpet. Jedingnya juga lebar, nyaman, enak. Mau ke Alor kan bis sudah ada disiapkan. Itu kalau misalnya 1 orang sampai itu dia. Ada petugas khusus Bapak, sapu jagatnya ada. Ketika kita ketinggalan umpama, itu mesti nanti nyampe ke maktab kita. Karena apa? Ada petugas khusus untuk membawa kita ke dalam itu. Sudah dicari tidak ada, nanti ada yang terakhir. Petugas khusus mencari jemaah yang terakhir dari katakanlah kloter 29 untuk mengantar ke kloter 29 tersebut. Nah, kita naik bus dari Mina, dari Arafah untuk menuju ke Mina itu sekarang sudah tidak kayak dulu, masuk antri satu persatu, yang sepuh didahulukan. Jadi tidak gerutuk-gerutuk. Kenapa? Kloter 29 bus ini sudah milik kita, bukan milik orang lain. Tidak seperti dulu. Jadi tertata rapi. Kita mau berangkat juga demikian. Kloter 29 dengan 30 busnya turun ikut bus ini sudah enak. Ya hanya kapasitasnya lebih banyak daripada artinya kalau bus itu biasanya isi 40 bisa 8, bisa 60 atau 70 itu. Makanya yang perempuan ini dinaikkan terlebih dahulu, yang bapak-bapak berdesek-desekan untuk ini. Insya Allah, maka yang orang haji sekarang hanya persiapkan mental dan untuk ibadahnya, untuk fasilitas oleh negara, insya Allah terjamin. Termasuk makan Bapak di Mekah dulu masa-masa ini berlebih. Karena apa? Orang Indonesia kan tidak suka makan. Wah, makanan ini kita setiap hari sudah menemukan makanan pindang. Ada kadang orang Indonesia ngenyek-ngenyek, sudah diberi makan enak, tidak gelem mau makan yang akhirnya berlebih. Artinya pokok kita ketua regu, ketua rombongan sering datang ke dapur, yang namanya pisang kayak gini, insya Allah masih banyak sisa. Karena apa? Ya itu orang Indonesia sampai sana lebih suka makanan-makanan Arab. Makanan sendiri kan disiapkan makanan Indonesia sesuai makanan Indonesia, tidak dimakan. Nah, untuk ingat pada makanan, ketika di Arafah silakan bawa abon. Ya, lebih enak abon. Kenapa? Untuk tidak sesuai makanan. Abon itu kan enak. Nah, iya. Jadi kalau ikan tidak ingin tuh istilahnya, sudah bosan dengan ikan, dengan abon, bawa abon saja. Itu dari Indonesia yang banyak. Nggih. Umumnya kita sejak ini dipisah antara laki perempuan. Nah, kenapa? Mohon maaf, ada yang memaksakan dari daerah Jawa Barat, Medan itu dikumpul. Itu pengalaman saya yang bukan yang barusan, yang 2000, yang sebelum sekarang itu dikumpul itu rentan sekali. Terutama kasihan yang sepuh-sepuh. Ada 4 suami istri, 4 keluarga. Waktu itu dikumpulkan jadi
1 dalam hotel. Berarti isi 8 karena lebar. Nah, dalam ini suami istri ada yang sepuh. Ya kan kasihan. Pengalaman ini siapa? Yang tiap hari yang muda-muda wes bontang yang sepuh lah. Walaupun tidak hidup kasihan. Ini terjadi. Kenapa? Zaman saya sinututi begitu tuh. Ada yang apalagi yang kemarin yang 2015 dan 2000 ini masih enak. Lebih baik dipisah. Bagaimana caranya? Ya cari kamar barokah. Bagaimana cara cari barokah? Pinter-pinternya ketua rombongan melobi TPIH. Iya, terutama akhir-akhir. Itu banyak kunci saya dapat. Ayo, tak gratis nih, gak usah bayar. Lah iya, hotelnya mau keluar, saya dekati hotelnya. Saya tanya, ya, saya pinjam kuncinya. Saya kasihkan ke jemaah saya. Kasihan. Takut karatan. Nah, betul. Karena siapa? Kalau saya kan tidak bawa istri. Karena ya petugas kan tidak bawa istri toh. Nah, kalau petugas tidak bawa istri kan tinggal mencari usaha bagaimana betul. Bagaimana saya gratis itu. Tapi kunci harus kembalikan lagi ya nanti tua. Tapi ya itu senyum gitu. Itu. Ya, iya. Nah, kalau begitu bagaimana? Banyak cara Bapak. Mohon maaf. Karena kita normal toh. Normal. 5 petugas ini kita dekati TPIH, TPHI, dokter dan perawat 5 orang. Ini mempunyai 2 ruangan. Yang satu ruangan itu boyo niku iso ndak usah bayar sama jenengan. Eman duit itu. Jadi daripada sewa uang barokah. Jadi sewa ada masalah. Saya sediakan untuk itu karena saya paham. Nah, karena saya sendiri masalahnya. Jadi bisa mikir, kalau berdua ada bisa mikir cari sendiri gitu. Caranya begitu. Tapi ada juga hotel menyediakan petugas itu dikumpul, ya kan ada. Di perempuannya kesehatannya itu dokter dan 2 kesehatan, pas kebetulan 2 kesehatannya perempuan 1. Kan untuk diberi 2 kamar kan rugi hotel. Akhirnya dicampur, kasihan. Ada terjadi demikian. Akhirnya apa? Ini numpang ke jemaah itu. Iya. Ini begitu. Jadi insya Allah kalau kita musyawarah dalam segala hal ada cara untuk menuju ke sana dan tidak usah bayar uang uang barokah. Kasihkan ke Pak dokter dan petugasnya aja uang barokahnya itu. Iso. Ya Pak caranya? Ya bisa cara. Atur pemberangkatannya. Ya, kalau kami dulu yang waktu ngumpul suami istri tidak dipisah itu, ayo berangkat masjid jam 3, kamu nanti berangkat jam 2, jam 4 aja itu. Terus kuncinya, caranya ini kunci. Kalau yang pulang awal titip di pengalaman Bapak karena sudah sering bawa begini, jadi keluhannya itu yang didapati titip di front hotel itu. Ada lagi? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Keumpama kurang ada hal-hal yang dibutuhkan untuk ditanyakan, silakan panjenengan WA atau telepon kami di 0812 3171 807. 0812 3171 807. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan haji yang mabrur, yang tidak ada lain balasannya yaitu hanya surga. Kalau umroh kita, umroh satu dan umroh yang lainnya yaitu penggugur dosa. Mudah-mudahan kalau sudah digugurkan dosa dan diberikan surga, efeknya ketika kita pulang menjadi orang yang benar-benar muslim yang sempurna, yaitu muslim yang menghargai sesamanya, terutama menghargai istri dan anak serta orang tua. Bagaimana menghargai istri dan orang tua? Yaitu sayang kita terhadap istri, sayang kita terhadap orang tua, terhadap anak dijaga. Artinya kita tidak ego selaku suami, selaku istri tidak ego sendiri itu memikirkan. Kemudian tetangga kita, kanan kiri kita, itu bukti bahwasanya haji kita haji
mabrur. Bukan hanya dipanggil Pak Haji, dah dipanggil Pak Haji kita ngamuk. Bukan pergantian haji itu dari songkok hitam menjadi songkok putih. Itu perilaku kita dari yang semula kurang baik menjadi baik. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.